Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azli Revansa dari kelas 12 3 Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi yang terakhir, yaitu tentang proxy, materi proxy, yaitu permasalahan proxy. Di sini pada permasalahan proxy, klien bernama PT Immanuel memiliki request dengan divisi A, yaitu 192.168.15.2 sampai 15.11, dan divisi B 15.15 sampai 15.31. Aturan pada untuk IP ini menggunakan domain name immanuel.com ya, dan divisi A tidak dapat mengakses internet kecuali IP 15.5. Lalu selanjutnya divisi B hanya sebagian dapat mengakses internet, yaitu IP ini, antara range ini sampai 15.21. Nah, di sini untuk domain yang dilarang untuk diakses adalah www.kompas dan detik.com. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya saja. Pada mikrotik ini saya menggunakan settingan adapter network. Yang pertama, adapter pertama kita menggunakan internal, yang adapter kedua kita menggunakan bridge. Lalu untuk kliennya di sini, kliennya saya menggunakan internal network saja, pada adapter 1 saja. Kita langsung masuk ke tutorialnya saja. Pertama kita masuk ke klien dan kita masuk ke Winbox ya. Pastikan pada klien kita sudah terinstall Winbox. Jika belum, kita bisa menggunakan Samba untuk memindahkannya dari PC asli ke klien kita. Kita masuk langsung saja ya. Kita connect. Kita tunggu sampai ini ya. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita oke saja. Sekarang di sini kita akan langsung mengatur pada bagian IP. Lalu kita masuk ke DHCP client. Di sini kita tambahkan add interface Ether2 yaitu bridge adapter dari mikrotik tadi untuk bisa terhubung dengan internet. Ya, di sini sudah bound ya, langsung bound ya. Jika sudah bound ini berarti internet sudah bisa diakses. Sekarang kita langsung coba saja di terminal untuk ping Google, apakah bisa. Nah, sudah detect lah, berarti untuk ping Google-nya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke addresses IP dan addresses. Di IP addresses ini kita akan menambahkan IP yang diminta oleh klien tadi, yaitu 192.168.15.1. Di sini IP 15.1 ini adalah IP dari untuk kliennya. Di sini IP dari server ya, IP mikrotik kita sendiri. Lalu untuk interface-nya jangan lupa ya, untuk interface-nya kita gunakan Ether1. Selanjutnya jika sudah menggunakan ini /24, kita apply, lalu kita OK. Nah, sekarang kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke ini ke firewall. Jika sudah masuk ke firewall, sekarang kita masuk ke NAT, kolom NAT ini. Di kolom NAT ini akan kita buat rules baru. Di sini sesuai dengan di sini notepad ya, saya tulis di sini. Di sini IP yang bisa mengakses adalah 15.5 ya. Lalu kita tulis saja change-nya, kita ganti menjadi src out, src NAT. Lalu untuk IP-nya kita gunakan di 192.168.15.5 tadi ya. Untuk code interface-nya kita gunakan Ether2. Lalu untuk action-nya jangan lupa, action-nya kita ke masquerade, apply, oke. Lalu permintaan kedua adalah IP antara range tadi ya. Sekarang kita masuk ke NAT, ini masquerade. Yang diminta tadi adalah maaf, maksud saya general. Kita ulangi lagi, mohon maaf. Sini masquerade ya, jangan lupa. Lalu untuk advance-nya general ini. Untuk change-nya kita ganti sama menggunakan itu tadi, sama src NAT. Untuk source address-nya di sini kita gunakan 192.168.15.15. Di sini kita kali tanda main ya. Ini maksudnya sampai IP 192.168.15.21. Lalu untuk out interface-nya sama tetap ya, menggunakan Ether2. Jika sudah seperti ini, kita apply, kita OK. Selanjutnya kita masuk untuk setting domain name servernya. Kita masuk ke DNS. Di sini sudah otomatis ya, IP sudah terdeteksi. Lalu kita jangan lupa untuk allow remote untuk mengaktifkannya.
sini apply, kita masuk ke static, lalu kita tambahkan nama domain yang diminta tadi. Nama domain yang diminta tadi kan immanuel.com. Lalu untuk IP-nya kita gunakan IP dari servernya 15.1. Kita apply, kita oke. Jika seperti ini kita masuk langsung ke kliennya saja. Ke kliennya sini kita akan menggunakan IP kita ganti terlebih dahulu ya IP-nya ya. Di sini. Nah, di sini kita ganti 15.2 saja. Titik 2 tadi kan yang dimintakan tidak bisa untuk mengakses internet. Sekarang nanti kita coba apakah masih bisa atau tidak untuk mengakses internet. Lalu untuk preferred DNS dan default gateway-nya kita gunakan IP dari server. Sudah, kita oke. Close. Nah, di sini sudah 13 ya. Sekarang kita coba untuk ping 888 apakah bisa atau tidak. Di sini kita buka baru saja. Ping 888. Nah, sudah request timeout, berarti tidak bisa ya menggunakan IP 192.168-nya tadi. Berarti sudah benar ya. Kita perhatikan saja. Selanjutnya kita coba menggunakan IP yang bisa mengakses internet tadi ya. Yang bisa mengakses internet tadi adalah yang diminta adalah 15.5. Kita ganti dari di sini tadi 15.2 kita ganti menjadi 15.5. Sudah, kita oke. Identitas. Nah, sudah mengganti 15.5 ya. Kita close, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba untuk ping 888 apa bisa. Nah, TTL berarti IP 19.5.5 sudah bisa mengakses internet ya. Kita coba juga untuk domainnya apakah terdetek atau tidak. Di sini tadi namanya adalah immanuel.com. Nah, di sini sudah bisa ya, servernya dan addressnya sudah sama, IP-nya berarti sudah benar terdetek pada klien. Sekarang kita akan coba menggunakan divisi B ya. Divisi B tadi adalah ini divisi B sebagian ya. Yang ini kan hanya yang bisa mengakses internet. Sekarang kita coba yang tidak bisa mengakses internet di luar range 15 sampai titik 21 ya. Sekarang kita masuk lagi. Kita masuk ke properties. Di sini kita coba di antara 21 berarti 22 ya. Oke. Terus kita refresh lagi. Sekarang kita coba untuk ping Google, kita close lagi aja. Kita buka baru. Nah, di sini kita coba untuk ping 888 lagi. Tunggu. Nah, sudah request timeout ya. Yang tadi yang dimintakan antara 15 sampai titik 21 yang bisa mengakses dan sisanya tidak bisa. Berarti ini sudah tidak bisa mengakses internet ya. Berarti sudah benar untuk konfigurasinya tadi di sini ya. Sudah benar ya. Sekarang kita coba antara IP dari range 21 sampai 15 ini apakah bisa atau tidak. Di sini saya ganti ya, berarti antara IP 15.15 sampai 15.21. Di sini saya gunakan 15.16 saja biar urut. 16 ini. Jadi kita oke. Close. Refresh. Kita close saja CMD-nya. Kita masuk baru lagi. Kita ping 888. Nah, TTL ya. Berarti IP antara range yang saya tulis di bawah ini antara 15.15 sampai 15.21 bisa mengakses internet dan sisanya tidak bisa untuk mengakses internet. Lalu jika sudah, di sini kita minimize lagi. Lalu kita masuk ke internet option. Untuk internet option ini di connection-nya untuk local area network-nya kita tidak perlu setting ini ya. Kita automatically detect setting aja, otomatis detect ya. Kita oke. Di sini kita tidak usah aktifkan untuk portnya. Sekarang kita masuk ke web ke Winbox lagi untuk konfigurasi blok webnya.
ya, kita close saja. Di sini sekarang kita coba untuk konfigurasi untuk dropnya ya. Kita masuk ke IP, lalu ke firewall, kita masuk ke NAT, kita buat baru. Di sini untuk change-nya kita ganti DSD NAT, lalu protokolnya kita ganti 6 saja, 6 nanti otomatis akan masuk ke TCP-nya. Lalu untuk DSD portnya kita ganti ke 80, lalu untuk out interface, in interface-nya jangan lupa menggunakan Ether 1. Jika sudah, kita masuk ke action, lalu kita kasih ke redirect, kita arahkan ke port 8080, port proxy kita 80. Jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita sekarang masuk ke web proxy. Untuk web proxy-nya pastikan sudah aktif ya, kita enable kan. Lalu untuk just administratornya ini adalah nama adminnya. Nanti jika kita mencoba untuk masuk ke situs dan ke blokir, dan nama adminnya akan muncul. Di sini saya tuliskan nama saya saja. Ya, untuk just administratornya saya ganti nama saya. Jangan lupa untuk menyalakan ya. Lalu kita masuk ke akses. Di akses ini saya sudah menambahkan beberapa port ya, apa yang akan kita blok. Di sini kita DSD portnya kita ganti ke 80, web proxy-nya. Dari sini DSD hostnya kita gunakan kompas, kata kompas. Lalu untuk actionnya kita deny. Jika sudah, kita apply saja. Oke. Lalu yang kedua adalah detik ya, detik.com ya. Nanti yang sama seperti perintah tadi, kita apply juga, kita oke. Lalu jika sudah, sekarang kita langsung masuk ke ini saja, ke uji coba. Di sini untuk local area networknya adalah ini ya. Saya menggunakan IP 18. Tadi antara range 15 sampai 15.21 ya. Kita coba 17 sekarang. Apakah ini masih bisa? Tidak? 17 ini. Di sini saya refresh saja, saya hapus. Dan juga untuk internet optionnya, saya juga internet optionnya. Di internet option ini connection, kita masuk ke connection. Untuk LAN settingnya kita tidak perlu setting lagi, kita automatically saja, otomatis. Untuk ini tidak usah dinyalakan ya, kita oke. Sudah, kita masuk ke Indonesia Explorer saja. Nah, di sini untuk mengakses masih bisa ya, untuk mengakses internet ya. Sekarang kita coba untuk mengakses kompas dan detik.com. Berarti kan www.kompas. Nah, ini sudah kita buka. Nah, ini forbidden juga. Berarti administratornya saya, Azil tadi, tidak bisa oleh Mikrotik. Sudah benar. Lalu yang kedua tadi detik.com ya. www.detik. Nah, ini detik.com, kita buka juga. Error juga untuk detik.com-nya, dan juga untuk tadi ya, kompas ya, sama ya, tidak bisa ya. URL-nya sudah bisa. Untuk administratornya sama juga saya. Sekarang kita coba untuk buka web berita lain seperti www.liputan6. Apakah ini bisa? Tunggu. Nah, untuk liputan 6 ini masih bisa diakses, masih bisa dibuka ya, masih bisa dibuka untuk liputan, tapi tidak dengan detik.com dan kompas.com karena sudah kita setting pada inbox ini tadi ya, ini ya, petik kompas, petik detik, ini berarti kita actionnya sudah kita deny, berarti sudah tidak bisa diakses lagi untuk ini kompas dan detiknya. Tapi untuk membuka fitur berita lain masih juga bisa. Berarti ini sesuai dengan yang kita tulis di notepad tadi ya. Nah, ini ya, domain yang dilarang untuk diakses, kompas dan detik.com. Begitulah tutorial yang dapat saya berikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.